Hello everyone, good morning. How are you today? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama Pak Andri anak-anak. Di sini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita telah belajar tentang teknologi sederhana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang apa coba? Ada yang tahu? Oke, ya. Materinya yaitu tentang membuat hasil karya dari barang bekas. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, agar pembelajarannya dilancarkan, dimudahkan, serta mendapatkan berkahnya ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Oke, are you ready? Let's go! Anak-anak, dengan mendaur ulang sampah, kita mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh kita sendiri, melainkan juga oleh orang-orang lain. Contohnya yaitu ketika kita mendaur ulang sampah basah menjadi kompos, orang lain pun dapat merasakan manfaatnya, yaitu orang-orang tidak akan terganggu oleh baunya sampah yang dihasilkan dari sampah kita ya. Nah, kemudian yang kedua ada orang-orang juga tidak akan terganggu oleh pemandangan kumuh dari sampah yang dihasilkan oleh kita ya. Nah, dengan mendaur ulang sampah anak-anak, kita juga sudah ikut membantu menciptakan kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kita mari bersama-sama untuk bisa mendaur ulang sampah-sampah kita. Jangan sampai ketinggalan. Nah, selanjutnya anak-anak, apa saja sih langkah-langkah dalam membuat atau mendaur ulang sampah? Mari kita simak. Nah, anak-anak, langkah yang pertama yaitu kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, membuat perencanaan sangat penting supaya kita memiliki acuan atau pedoman ya dalam bertindak. Nah, perencanaan bisa dalam bentuk pemikiran ataupun tertulis. Contohnya kalau dalam bentuk pemikiran itu misalnya contoh kalian bangun pagi jam 5, setelah itu melaksanakan sholat subuh, kemudian akan melaksanakan mandi, murojaah, sarapan, dan belajarnya. Itu adalah contoh dalam perencanaan bentuk pemikiran. Tetapi ada juga dalam bentuk tertulis anak-anak ya. Jadi perencanaan bisa dalam bentuk pemikiran ataupun tertulis. Selanjutnya anak-anak, apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam perencanaan? Nah, anak-anak, perencanaan ini harus memuat penjelasan tentang ya. Yang pertama itu ada alasan, kemudian yang kedua ada tujuan, kemudian yang ketiga ada alat-alat dan bahan yang diperlukan, kemudian yang keempat ada biaya yang diperlukan, kemudian yang kelima ada sumber biayanya, kemudian yang keenam baru masuk ke langkah-langkah pembuatan ya. Jadi dalam menyusun perencanaan harus memuat 6 poin yang ada yang barusan sudah Bapak sebutkan. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke contoh dalam membuat perencanaan ya. Ini adalah perencanaan membuat pot dari bahan limbah kayu anak-anak ya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah alasan ya. Alasan memilih membuat pot berbahan limbah kayu itu apa? Nah, pada bagian ini anak-anak, kalian harus menjelaskan alasan kalian memilih membuat karya dari bahan bekas yang dipakai. Nah, contohnya di sini ya, contoh alasannya yaitu ada
Alasan membuat pot dari bahan limbah kayu antara lain yaitu adalah di lingkungan saya terdapat banyak limbah kayu dari pabrik pembuatan sumpit. Hal itu menyebabkan timbulnya masalah sampah di lingkungan kami. Nah, setelah kita memilih alasan ya, yang kedua yaitu tujuan membuat karya ya. Tujuannya apa sih? Ya, tadi kita karyanya yaitu membuat pot berbahan limbah kayu. Nah, anak-anak, pada bagian ini kalian menjelaskan tujuan kalian membuat karya dari bahan bekas tersebut ya yang kalian pakai. Kemudian tentu tujuan ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi harus sesuai dengan yang diinginkan ya. Contohnya, tujuan membuat pot berbahan limbah kayu ini yaitu yang pertama, mendaur ulang limbah supaya tidak mengganggu lingkungan ya, agar tidak mengganggu lingkungan limbahnya ya, tujuannya itu ya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki pot yang berbahan kayu untuk keperluan tanaman hias di rumah ataupun di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menyalurkan bakat membuat barang-barang kerajinan ya. Jadi yang ketiga itu kita dapat menyalurkan bakat kita dalam membuat barang-barang atau bahan-bahan yang terbuat dari bahan-bahan bekas sehingga menjadi suatu kerajinan yang sangat unik, bagus, indah sekali. Seperti itu anak-anak ya tujuannya. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan apa saja sih yang diperlukan dalam membuat pot dari bahan limbah kayu ini ya? Yang pertama yaitu jelaskan alat dan bahan yang diperlukan ya. Contohnya ini alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat pot berbahan limbah kayu ini yaitu bahannya yaitu ada limbah kayu kira-kira 19 bilah ya. Kemudian ada lem dan triplek. Kemudian alatnya anak-anak, alatnya itu kita menggunakan pisau serut, gergaji kecil, amplas, tali ya. Talinya ini sebaiknya tali yang terbuat dari karet ya, tali yang terbuat dari karet. Nah, itulah alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat pot berbahan dari limbah kayu ya. Kemudian anak-anak yang keempat yaitu dalam menentukan perencanaan kita harus menentukan biaya yang diperlukan ya. Biaya yang diperlukan dalam membuat suatu kerajinan itu berapa ya. Di sini yaitu perhitungkan biaya terutama untuk pengadaan bahan dan alat-alatnya. Misalnya untuk membeli lem itu berapa harganya. Kemudian limbah kayu diusahakan harganya tidak terlalu tinggi ya. Jadi ada rincian biayanya sehingga tidak terlalu mahal ya biaya yang diperlukan itu. Oke, next anak-anak, yang kelima yaitu dalam menentukan perencanaan ada sumber biaya ya. Nah, dari mana biaya yang digunakan untuk mendanai kegiatan tersebut? Contohnya yaitu dari uang tabungan, uang jajan, dan lain-lain. Misalnya anak-anak, kita hanya punya uang 20.000 dari tabungan kita ya. Nah, 20.000 itu harus kita anggarkan ya, membeli kebutuhan yang diperlukan yang sangat penting. Misalnya contoh kita membeli lem ya. Lem itu ternyata ada di rumah, berarti kita skip dulu, jangan membeli lem, tapi membeli barang yang tidak ada, yang tidak kita miliki sebelumnya ya anak-anak. Jadi itu diusahakan uang 20.000 itu contohnya ya, itu harus cukup dengan alat dan bahan yang kita perlukan. Jadi harus sesuai dengan sumber biaya yang kita miliki anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya ya, setelah kita membuat perencanaan dari mulai alasan sampai ke sumber biaya tadi ya, dan sudah terkumpul juga nih alat dan bahannya, sehingga kita langsung ke langkah-langkah pembuatan. Jangan sampai kita sudah mengumpulkan alat dan bahan
kita tidak jadi membuatnya ya. Kita lanjutkan ke langkah-langkah pembuatan ya. Yaitu ini contohnya, yaitu langkah-langkah pembuatan pot dari bahan limbah kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilah bahan yang diperlukan, kemudian bilah kayu tersebut diserut ya. Kemudian yang ketiga menentukan cetakannya yang terbuat dari pot plastik sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian yang keempat, merangkai bilah-bilah kayu yang sudah dibentuk sesuai ukuran. Pasangkan bilah kayu tersebut pada pot plastik dan diikat dengan karet. Kemudian mengelem bilah-bilah kayu. Selanjutnya sebagai alas pot kayu, buatlah triplek berbentuk lingkaran dengan diameter sesuai dengan diameter pot kayu bagian bawah ya. Kemudian selanjutnya setelah lemnya kering anak-anak, pot plastik cetakan diangkat, kemudian dipasangkan alas dan dilem. Kemudian amplas setelah lemnya kering dan berilah warna serta aksesoris. Itulah langkah-langkah pembuatannya ya anak-anak. Nah, alhamdulillah untuk materinya anak-anak sudah selesai ya. Untuk tugasnya anak-anak kalian catat materinya ya di buku catatan PLH-nya masing-masing menggunakan pulpen yang rapih, jangan banyak coretan ya, diusahakan rapih, belajar rapih ya. Nanti fotokan bukti catatannya, selanjutnya diupload di link Google Form ya. Nanti Bapak kirimkan link Google Formnya di grup WA kelasnya masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa, bye-bye. Tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.